Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Faven Chemistry. Video kali ini saya bahas dua soal tentang gimana caranya menentukan potensial sel, notasi sel maupun reaksi sel dari sel Volta. Materi kimia kelas 12 semester 1. Nah, langsung aja ya, gimana soal-soal penyelesaian maupun pembahasannya? Ini dia. Oke, bisa dilihat di sini soalnya ada dua ya. Saya mulai dari soal nomor 5 dan nomor 6. Mungkin sedikit sebelum kita mulai mengerjakan soalnya, ada beberapa catatan yang bisa diingat, dipahami di materi sel volta ini. Kita biasa ingat Crow ya. K-nya katoda, tempat terjadinya R-nya reduksi. Anode, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Karena nanti setelah ini kalian pasti belajar namanya elektrolisis. Nah, itu agak berbeda dikit nanti. Jadi sering terbalik ya. Oke, untuk volta, ini voltnya volta, katoda itu yang bermuatan lebih positif, bukan muatan ya, maksudnya yang punya E0 potensial reduksi standar lebih positif dibandingkan dengan anode yang punya E0 lebih negatif, kepan. Lalu gimana cara menghitung potensial sel? Potensial sel itu kan gabungan dari ini ya, potensial reduksi dengan potensial oksidasi. Jadi E0 sel itu sama dengan E0 katode dikurang E0 anode. Karena tadi katode itu tempat reduksi, anode tempat oksidasi, juga bisa ditulis E0 sel sama dengan E0 reduksi min E0 oksidasi. Lalu ada yang namanya notasi sel volta. Ya biasanya dibuat yang di kiri itu biasanya untuk bukan biasanya, yang di kiri itu untuk yang reaksi oksidasi. Ini yang kiri, maksudnya kiri pembatasnya ini ya. Pembatas 2 ini jembatan garam. Yang kirinya oksidasi, yang di kanannya reduksi. Ingat oksidasi itu kan biloxnya naik ya, dari yang ini unsur bebasnya misalnya 0 menjadi sekian plus. Kalau ini plus jadi 0, reduksi. Lalu yang satu garis ini, nah ini pembeda fase. Kalau yang 0 ini, yang bilox 0 ini kan solid gitu. Misalnya ya, ini solid, ini larutannya aqueous. Aqueous solid. Jadi dua jembatan garam, satu pembeda fase, yang kiri yang oksidasi, yang kanan reduksi. Kita mulai bahas soal nomor 5 ya. Ada potensial elektroda dari perak, Ag, dan tembaga, Cu. Ini datanya masing-masing, E0-nya dikasih tahu ya. Oke, dari dua data ini tuliskan diagram sel volta. Ini di sini diagram sel volta ini saya buat notasi sel ya. Yang dapat disusun dari kedua elektroda tersebut. Potensial standar sel, reaksi sel. Oke, lengkap ya. Nah, yang A tentukan diagram sel volta. Nah, saya buat notasi yang tadi kan ingat gini polanya kan. Jembatan garam, pembeda fase, pembeda fase. Yang di sini oksidasi, di kiri jembatan garam, di kanannya reduksi. Oke, lalu untuk mengetahui mana oksidasi mana reduksi, kita mengamati potensial ini, potensial elektrodenya ini masing-masing E0-nya. Nah, yang lebih positif tadi kan dikatakan node-nya tadi yang lebih positif itu adalah katode. Jadi ini katode. Katode tempat terjadinya reaksi reduksi. Tadi ada Crow ya. Sedangkan ini otomatis jadi anode, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Yang tadi Crow. Oke, nah oksidasinya adalah yang si anode. Nah, hati-hati di oksidasi ini anodenya adalah berarti yang Cu yang solid karena biloxnya naik kan menjadi Cu2+ yang aqueous. Ya. Reduksi kebalikannya jadi Ag yang plus turun ya, biloxnya menjadi Ag yang solid. Nah, gitu ya cara menentukannya ya. Lalu yang B, potensial standar sel. Tadi saya kasih sama dengan E0-nya katode dikurang E0-nya anode.
Atau ada juga yang tulis E0 dari reduksi dikurang E0 dari oksidasi. Sama aja lah, bebas. Nah, kita cari yang katode atau yang reduksinya. Itu kan si Ag. 0,80 ya, positif. 0,80. Lalu dikurang si Cu-nya 0,34. Udah, langsung tinggal hitung ini positif ya, 0,46 volt. Positif artinya dia berlangsung spontan ya. Oke, bagaimana dengan reaksi selnya? Dengan menggunakan reaksi sel pun kita sebenarnya juga bisa menghitung potensial standar sel ya. E0 sel bisa kita hitung. Jadi reduksi dan oksidasi. Reduksi kan tadi si yang positif kan, berarti di sini Ag plus tambah elektron menghasilkan Ag. E0-nya tadi plus 0,80 volt. Sedangkan oksidasi itu jadi yang dikasih tahu E0 ini, E0 potensial elektroda ini itu semuanya dalam bentuk reduksi disepakatinya. Ya. Jadi kalau mau oksidasi maka reaksi yang kedua kita balik, kita putar ya. Jadi Cu menjadi Cu2 plus tambah 2 elektron. Maka harga E0-nya juga berubah tanda. Positif jadi negatif. Baru kita eliminasi elektronnya seperti belajar sebelumnya kan reaksi redoks itu kan penyetaraan. Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. E0 tidak dipengaruhi oleh perkalian-perkalian itu ya. Karena E0 itu sifatnya spesifik untuk masing-masing logam. Jadi nanti Ag plusnya dikali 2, Cu-nya dikali 1, fase-fasenya sorry saya lupa nggak buat ya. Menghasilkan 2 Ag tambah Cu 2 plus. Nah, E0-nya ini kita tambahin aja. Jadi kan 0,80 kurang 0,34 itu E0 sel jadinya ya. Ini 0,46 volt. Positif. Sama kan dengan yang di cara B tadi. Oke, jadi soal nomor 5 beres ya. Lanjut ke soal yang kedua nomor 6. Ada potensial elektroda zinc Zn, tembaga Cu, dan aluminium Al. Ada 3 data, ada E0 yang negatif dan ada E0 yang positif. Hati-hati ya. Lalu yang A, tuliskan diagram sel volta yang dapat disusun dari ketiga elektroda tersebut. Yang B, potensial standar masing-masing sel tersebut. Yang C, tuliskan pula reaksi selnya. Jadi masing-masing A dan B dan C ini ada 3 pertanyaan nih. Jadi yuk langsung kita mulai aja lah ya. Yang A, kalau mau buat diagram sel voltanya ada 3 kemungkinan. Misalnya ini saya buat reaksi 1. Jadi ini bisa 1 2 kemungkinannya, bisa 1 3, bisa 2 3. Ada 3 kemungkinan ya yang bisa dibuat dari ini ya, 3 pasang dia. Yang pertama 1 dan 2 si Zn dan si Cu. Ingat tadi cluenya, yang lebih positif dia menjadi katode, tempat terjadinya reduksi. Kan si Cu lebih positif, maka si Cu ini jadi katode, tempat terjadinya reaksi reduksi. Sedangkan si Zn dia menjadi anode, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Lalu kita ingat lagi tadi di sini ada jembatan garam di agak bawah deh. Ada jembatan garam di kiri bagian oksidasi, di kanan bagian reduksi. Baik oksidasi, baik reduksi kita kasih pembeda fase. Ini pembeda fase. Nah, yang mengalami oksidasi kan tadi katanya si Zn. Jadi dari Zn yang solid menjadi Zn yang aqueous 2 plus. Reduksi ya kebalikannya. Cu yang 2 plus aqueous menjadi Cu yang solid. Beres ini yang pertama.
Yang kedua 1 dan 3. 1 dan 3 itu si ZN dan si AL. Nah, hati-hati nih, dua-duanya minus ya. Si ZN min 0,76, AL min 1,66. Mana lebih negatif? Ya si AL. Jadi AL di sini lebih negatif, dia anode oksidasi. Sedangkan si ZN itu lebih positif ya, min 0,76 itu lebih positif dari min 1,66 ya. Maka dia jadi reduksi terbalik nih, katode. Oke, gambar lagi kayak tadi, kita punya jembatan garam. Lalu di kiri ada oksidasi, di kanan ada reduksi. Baik oksidasi, baik reduksi, kita bagi dua pembeda fasenya. Si Al yang mengalami oksidasi berarti jadi dari Al solid menjadi Al yang 3 plus Aq. Reduksinya si Zn yang 2 plus Aq menjadi Zn yang solid. Beres yang kedua. Kemungkinan yang ketiga saya buat ya udah deh. Lanjut. Yang ketiga adalah si Cu dengan si Al. Cu dan Al. Jelas Cu positif, Al negatif, maka jelas si Cu jadi katode yang mengalami reduksi. Ini jadi anode yang mengalami oksidasi. Maka saya buat di sini ya, jembatan garam, pembeda fase, yang di sini untuk oksidasi, di sini untuk reduksi. Oksidasi tadi si Al ya, jadi Al yang solid menjadi Al yang aqueous 3 plus. Reduksi si Cu 2 plus menjadi Cu solid. Beres untuk soal yang A ya. Nah, yang B dari masing-masing yang kita udah buat ini diminta untuk menentukan potensial, ini maksudnya potensial standar sel masing-masing ya. Jadi N0 nih, N0 sel. Dah, jadi mana nih yang satu? Inilah, ini saya buat yang satu, yang dua, yang ketiga. Oke, kita mulai dari yang ke-1 si Zn dan Cu. Udah, jadi N0 sel adalah N0-nya si katode dikurang N0-nya si anode. Anode lah itu ya. Oke, katodenya tadi kan si yang lebih positif kan si Cu. Lihat aja angka si Cu berapa? 0,34 min si anodanya Zn itu negatif ya, hati-hati, jadi min dia 0,76 atau ini dapat 1,10 volt positif ya, spontan. Oke, yang kedua caranya sama, tadi kedua mana? Kedua si Zn dan Al, N0 sel, N0 katode dikurang N0 anode. Mau reduksi kurang oksidasi juga terserah ya, nggak apa-apa. Katodenya tadi Zn dengan Al, si Zn yang lebih positif ya. Berarti si Zn-nya itu minus 0,76. Min Al itu kan min juga 1,66. Jadi plus di sini ya. Atau bisa dikatakan min 0,76 plus 1,66 atau 1,66 min 0,76 berarti 0,90 volt ya. Oke, last one yang ketiga adalah si Cu dan Al. N0 sel sama dengan N0 katode kurang N0 anode. Katodenya tadi si Cu jelas yang dia lebih positif 0,34 min, yang anode itu si Al itu minus juga ya, dia 1, nih 1,66 atau ini jadi plus ya, berarti tinggal tambahin 2,00 volt
Oke, A, B-nya sudah beres, tinggal ke C ya. Nggak muat nih, saya ganti slide ya. Ini nulis reaksi sel. Nah, saya ulangin lagi nih. Yang kemungkinan tadi ini, dan ini ya. C yang pertama tadi adalah si Zn dengan Cu. Zn dan Cu. Tadi si Cu yang jadi katode ya, reduksi. Berarti reduksinya si Cu, tulis aja Cu2 plus tambah 2 elektron. Saya nggak tulis fase ya, sorry. Cu, sekalian aja nih nolnya lagi. Plus 3,4 volt. 3,4. 0,34 volt. Sedangkan si oksidasinya udah pasti si Zn. Nah, karena reaksi-reaksi ini adalah reaksi reduksi, jadi kalau ketika kita membuat reaksi sel, maka yang oksidasi kita putar. Jadi si Zn itu kita putar. Jadi Zn menjadi Zn2 plus tambah 2 elektron. NO-nya pun berubah tanda. Dari yang min 0,76 menjadi plus 0,76 volt. Nah, elektronnya udah sama-sama 2 kali 1 kali 1 aja ya. Atau tinggal turunkan saja. Cu2 plus tambah Zn menghasilkan Cu tambah Zn2 plus. Dengan harga NO sel, ya kita tinggal jumlahkan ini. Jadi 1,10 volt positif. Sama seperti yang tadi di B kan. 1,10 volt ya. Jadi hasilnya harus sama ya. Oke, kita coba lagi yang kedua tadi. Kemungkinan yang kedua kan tadi si Zn dan Al ya. Nah, tadi kan si Zn yang lebih positif, Al lebih negatif. Maka reduksinya si Zn 2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Zn. Harga NO-nya, Zn NO-nya min 0,76 volt. Oksidasinya si Al. Jadi hati-hati, reaksi Al diputar tuh. Di Al menjadi Al3 plus tambah 3 elektron. Harga NO-nya menjadi positif kan? 1,66. Ini sini tanda positif ya, tambah maksudnya bukan. Penambahan, penjumlahan ya. Oke, elektron 2, elektron 3 kali silang ya. Kali 3 kali 2. Tapi ingat lagi, saya ingatkan lagi, perkalian itu tidak mempengaruhi jumlah NO-nya ya. Dia cuma main di koefisien reaksi saja. NO-nya akan tetap. Tidak dipengaruhi oleh jumlah perkalian itu ya. Oke, Zn2 plusnya kena kali 3. Al-nya kena kali 2. Habis yang kiri, yang Zn kali 3. Berarti ini 2 Al3 plus. NO selnya ya kan 1,66, ini kan tadi tambah ya. Ditambah min 0,76 ya berarti 0,90 ya volt. Sama juga dengan yang tadi yang di B ya, 0,90. Oke, yang ketiga tadi ada si Cu dan Al. Cu-nya jelas yang lebih positif, maka dia yang jadi yang mengalami reduksi. Cu2 plus 2 elektron Cu. Harga NO-nya si Cu plus 0,34 ya. Sedangkan oksidasi si Al, jadi Al harus dibalik. Al menjadi Al3 plus 3 elektron. NO-nya berubah tanda, negatif jadi positif. 1,66 volt positifnya. Oke, tinggal kita jumlahkan. Oh ya, eliminasi elektron dulu ya. Kali 3 kali 2. 3 Cu2 plus 2 Al 3 Cu 2 Al 3 plus. NO-nya tinggal jumlahin aja nih ya, 0,34 1,66 berarti 2 ya. Positif ya. Tadi yang B 2 juga. Oke, sama. Berarti udah selesai. Oke, itu ya pembahasan saya tentang dua soal ini.
menentukan tadi ada enol, diagram sel atau notasi sel, dan juga reaksi selnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami, berguna buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.